Kalau Anda pergi jalan-jalan ke luar negeri, mana saja negara yang sudah Anda kunjungi? Italia, Prancis, atau tempat-tempat indah yang lain? Nah, melalui obrolan seorang travel writer dan backpacker, Agustinus Wibowo kepada reporter Iqbal Pais, kami akan ajak Anda melihat sisi lain sebuah perjalanan. Mas, jadi sampai sejauh ini Mas Agus sudah tulis 3 buku ya, untuk perjalanan Mas Agus. Jadi Mas Agus ini profesinya adalah travel writer, penulis perjalanan. Penulis perjalanan. Ini kalau yang saya baca di Selimut Debu, buku yang ini memang luar biasa. Ini perjalanan pertama ya Mas ya? Mungkin berbeda dengan pendapat banyak orang. Saya justru merasa Afghanistan adalah negara yang paling indah yang pernah saya kunjungi. Gunung-gunung yang sangat megah, kemudian bertudung salju, lembah yang sangat hijau, dan yang luar biasa adalah masyarakatnya yang sangat ramah. Orang Afghanistan punya perkataan di mana biarpun dapur tidak mengepul, yang penting tamu harus dikenyangkan. Oh iya. Dan itu yang saya sangat takjub. Saya bisa survive di Afghanistan. Saya keliling Afghanistan dengan naik truk. Saya berkunjung dari kota yang paling selatan sampai yang paling utara. Saya pergi juga hanya dengan truk. Dan tidak mungkin saya bisa berhasil survive dalam keadaan itu tanpa bantuan keramah tamahan masyarakatnya yang luar biasa. Mas Agus ini sudah total berapa tahun berarti melakukan perjalanan? Saya pernah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Waktu itu cita-citanya overland, ya, jalan darat dari Beijing sampai ke Afrika Selatan dengan budget awal $2.000. Dan saya bisa di jalan sampai 4 tahun. Dari Cina, jalan lewat Tibet, Nepal, India, Pakistan, Afghanistan. Dan saya tinggal cukup lama di Afghanistan karena kebetulan waktu itu dana saya habis di Afghanistan gitu. Jadi saya kerja di situ untuk bisa menyambung untuk perjalanan berikutnya. Sampai bekerja di sana ya? Ya, jadi memang prinsipnya saya bawa sedikit dana. Setelah dananya habis, saya akan menetap di situ, kerja lagi untuk nyambung untuk perjalanan berikutnya. Karena ini perjalanan tidak ada sponsor, murni dilakukan sendiri. Wow. Yeah. Anda ini bepergian di tempat-tempat yang justru beda gitu dari orang lain. Bukan di Paris, bukan di Italia, tempat-tempat indah itu. Tapi Anda di tempat-tempat ekstrim. Apa inspirasi Anda, Mas Agus? Saya justru kalau saya melakukan perjalanan, saya nggak pergi ke tempat-tempat wisata. Saya di India pun saya tidak pernah pergi ke Taj Mahal. Jadi memang tujuannya bukan untuk wisata. Awalnya saya ingin melakukan perjalanan yang sangat panjang ini karena waktu itu saya pergi ke Aceh sebagai volunteer di daerah gempa, di daerah tsunami. 1 bulan sesudah tsunami. Sebelum saya pergi ke Aceh, saya membayangkan ya yang akan saya lihat hanya kehancuran gitu ya, air mata. Tetapi justru orang-orang Aceh, semangat dari para penyintas ya, saya nggak menyebut mereka korban, mereka adalah orang yang sangat kuat. Itu memberi pelajaran yang sangat berharga buat saya. Bahkan di tempat seperti ini pun orang masih bersyukur, mengucap syukur kepada Allah, dan mereka masih punya kemauan yang sangat kuat untuk bangkit lagi dari kehancuran. Dan itu saya rasa, wah, ini sangat menginspirasi. Dan karena itu saya bercita-cita, saya ingin melakukan perjalanan ini untuk bisa mendengarkan cerita dari orang-orang dari berbagai tempat di dunia dan untuk membagikan cerita-cerita itu kepada orang-orang lain yang mungkin belum berkesempatan melakukan perjalanan. Itu inspirasi jadi awal. Inspirasinya adalah untuk mendengar cerita dan membagikan cerita. Ngomong-ngomong nih Mas, kalau tadi sudah perjalanan, nggak adil nih kalau Mas Agus nggak membagi pengalaman, kemudian tips mungkin sedikit buat saya, buat pemirsa RCTI seputar Indonesia. Sebetulnya apa sih yang harus dilakukan pertama kali ketika kita ingin melakukan perjalanan sebagai seorang backpacker? Jadi pertanyaannya justru bukan seberapa banyak yang harus kita siapkan, tetapi seberapa banyak yang sanggup kita lepaskan. Orang mungkin menganggap perjalanan itu for fun, untuk senang-senang, tetapi banyak hal yang harus kita pertaruhkan di sini. Yang pertama, keluar dari zona aman. Kita harus melepaskan zona nyaman kita melepaskan rumah kita. Kadang kita harus meninggalkan keluarga, teman-teman, harta kita. Kita hidup dalam ketidakpastian. Itu sebuah proses melepaskan yang sangat besar itu. Dan banyak orang yang sudah mengumpulkan banyak harta. Kalau dibilang dana untuk melakukan perjalanan, kita bahkan tidak perlu memerlukan dana yang sangat besar. Kita bisa melakukan perjalanan dengan dana berapapun, bahkan dengan tanpa dana pun kita bisa.
asal kita sanggup melepaskan semua keinginan kita, semua kenyamanan kita, dan itu yang sebenarnya yang lebih berat. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih banyak. Sukses terus Terima dalam kasih. perjalanannya. Terima kasih juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa, tahukah Anda Indonesia juga punya Niagara dalam bentuk mini? Seputar Indonesia Siang akan segera kembali untuk Anda.